Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Jemaah sekalian dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, ada pun tema tausiah yang ingin saya sampaikan, yakni 3 faktor meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai manusia menginginkan semua cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, tentunya segala keinginan yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 3 faktor untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu menurut bahasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Maqayis Al-Lughah. Yang pertama, menerima yang sedikit, dan yang kedua, menerima yang penuh atau yang banyak. Artinya, syukur menurut bahasa menerima baik sedikit dan banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah makna syukur secara bahasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah dengan hati. Yang mana dimaksud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan? Yakni kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap selesai melaksanakan satu kegiatan, selalu kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya setelah kita makan, kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur kepada Allah, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, sehingga makanan atau minuman yang masuk di dalam perut kita akan menjadi berkah. Makanya kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Seorang guru telah menyelesaikan tugasnya mengajar, mengucapkan alhamdulillah. Seorang siswa selesai belajar, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Setiap aktivitas yang kita lakukan diakhiri dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Makanya kata kunci dalam syukur dengan mengucapkan secara lisan ini, intinya kita selalu menundukkan pandangan. Ibaratnya ada orang yang memiliki nikmat berupa mobil. Dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah memberikan nikmat berupa mobil. Bagaimana dengan tetangga saya? Hanya motor saja. Ketika ingin bepergian musim hujan, maka dia akan kehujanan. Orang yang punya motor
dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah karena saya memiliki motor. Bagaimana dengan tetangga saya ketika ingin bepergian dia menggunakan sepeda? Yang punya sepeda mengucapkan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah ketika ingin bepergian menggunakan sepeda. Bagaimana dengan tetangga saya? Dia hanya menggunakan kakinya. Yang berjalan kaki mengucapkan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena saya bisa jalan menggunakan kaki saya. Bagaimana dengan tetangga saya? Dia sudah lumpuh, tidak bisa lagi berjalan. Yang sudah lumpuh juga mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Saya bersyukur kepada Allah, saya masih sehat. Bagaimana dengan tetangga saya yang sudah terbaring di rumah sakit? Yang terbaring di rumah sakit dia mengucapkan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah karena saya masih terbaring di rumah sakit. Bagaimana dengan tetangga saya? Sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Artinya dia sudah meninggal dunia. Makanya ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan secara lisan. Kemudian bentuk syukur yang kedua adalah dengan perbuatan. Yang mana itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan perbuatan kita melaksanakan sholat, kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sholat wajib maupun sholat sunnah? Itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara perbuatan. Karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita mendirikan sholat. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kalian. Fasholli li rabbika, maka dari itu dirikanlah sholat. Jadi sholat yang kita lakukan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu kita menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Seandainya kita ingin menghitung atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan mampu menghitungnya. Kata ulama kita, ketika kita ingin menulis kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka habislah semua pohon yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena. Habislah semua air yang ada di lautan dijadikan sebagai tinta. Habislah semua dedaunan yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai kertas. Maka habis semua itu, namun belum habis kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tulis semua. Begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika kita mendirikan sholat, itu bentuk ucapan terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.